السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Gema Madinah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita terakhir kemarin sampai pada bab siyam, yaitu bab puasa belum selesai, tinggal dua permasalahan, yaitu puasa-puasa yang dilarang dan masalah i'tikaf. Dan insyaallah nanti permasalahan ini nanti kita akhirkan kalau sudah sampai nanti selesai bab salat dan bab zakat. Ya, qadarullah kemarin belum sempat selesai bab tentang masalah puasa, yaitu puasa-puasa yang dilarang dan masalah i'tikaf. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan seperti biasa, yaitu pembahasan tentang kitab fikih al-wajiz. Ya, kalau sebelum puasa kemarin kita selesai pada bab at-taharah. Kita sudah selesai, alhamdulillah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyelesaikannya. Kemudian kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, kita loncat ke bab puasa. Dan bab puasa hampir selesai kecuali dua permasalahan, yaitu puasa yang dilarang dan i'tikaf belum sempat kita bahas. Dan insyaallah nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lainnya. Maka sekarang ini kita lanjut, ya, dari selesai bab taharah kita lanjut bab salat. Ya, kita lanjut pada bab as-salah. Di sini penulis Syekh, ya, menjelaskan bahwasanya kata beliau kitabus shalah, kitab tentang salat. Kita tahu bahwasanya salat ini salah satu rukun dari rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa, ibu-ibu? Salat rukun Islam yang keberapa? Kedua. Taib. Maka salat merupakan rukun Islam yang kedua. Dan tidak ada satu ulama pun yang mengingkari tentang rukunnya salat ini di dalam agama Islam. Oleh karena itu, ulama berijma sepakat tentang bahwasanya salat ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Kemudian di sini Syekh menjelaskan as-shalawatul mafruḍat khams, bahwasanya salat yang diwajibkan itu cuma 5. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, dan subuh. Maka ini kata beliau salawat yang diwajibkan. Tetapi sebetulnya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Saya akan jelaskan, ya, khilaf ulama apakah ada salat yang diwajibkan selain 5 salat ini. Syekh berdalil tentang bahwasanya 5 salat yang diwajibkan ini dengan 2 hadis. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik. Ya. Kata Anas, "Furidat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat lailatu usriya bi 50. Summa naqasat hatta ju'ilat 5. Summa nudiya ya Muhammad innahu la yubaddal qaul ladai wa inna laka bi khadr 50." Dari Anas, kata Anas, telah diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat ketika di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan
diwajibkan pada beliau 50 solawat. Kemudian terus dikurang sampai Allah jadikan 5 waktu solat. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW sesungguhnya tidak bisa lagi diubah, ya, 5 solawat ini. Dan sesungguhnya bagimu 5 ini seperti 50 solawat atau 50 solat. Ini dalil di antara pendapat para ulama bahwasanya solat yang wajib itu cuma 5 saja. Dan juga Syekh berdalil di sini hadis Thalhah ibn Ubaidillah. Sesungguhnya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW yang mana rambutnya tidak teratur. Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallah alayya minas salah. Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apa saja yang diwajibkan oleh Allah daripada salat. Kemudian kata Nabi SAW, as-salawatul khams illa an tatawwa syai'an, kecuali ya salat 5 waktu, selain itu adalah tatawwu. Hadis A'rabi ini, hadis Arab Badui ini, sebagian ulama menyebutkan ceritanya, ya. Di antara ceritanya hadis A'rabi ini disebutkan dialah yang pernah dulu kencing di masjid, ya. A'rabi ini dia kencing di masjid, kemudian para sahabat pun marah, ya. Hampir sebagian sahabat itu mau memukul Arab Badui ini karena dia kencing di masjid Nabi SAW. Melihat demikian, Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, la tuzrimu, jangan kalian zalimi dia, biarkan dia kencing di masjid. Ketika Arab Badui ini sampai selesai kencing di masjid, Nabi pun menyuruh para sahabat untuk membawakan air, ya, bejana berisi air untuk disiram air kencingnya di masjid. Kemudian setelah selesai tersebut, Arab Badui ini senang lihat adabnya Nabi, akhlaknya Nabi kepada dia. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, ada tidak, ya, beritakan kepadaku apa saja yang wajib atasku, ya. Kemudian kata Nabi SAW, yaitu salat 5 waktu saja, ya. Salat 5 waktu saja, tidak ada yang demikian. Kemudian Arab Badui ini mengatakan, kalau seandainya saya salat, kemudian saya berpuasa, berhaji, berzakat, apakah saya masuk surga? Iya, kata Nabi. Kalau kamu mengerjakan yang wajib-wajib saja, kamu kerjakan, maka kamu akan masuk surga. Akhirnya dia begitu bahagianya, dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahad. Ya Allah, Arab Badui ini berdoa, ya Allah, rahmatilah, kasih sayangilah aku dan Nabi saja. Adapun yang lain jangan engkau sayangi, jangan engkau rahmati. Kemudian mendengar tersebut Nabi pun tertawa. Kata Nabi SAW, ya akhal Arab, qad hajarta rahmatan wasi'an. Wahai saudaraku dari bangsa Arab, sungguh engkau telah membatasi rahmat Allah yang begitu banyak, ya. Maka berdasarkan 2 hadis ini, para ulama mengatakan salat yang wajib itu cuma 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Tetapi sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya salat yang wajib itu tidak hanya 5 waktu. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya salatul idain, salat Id itu juga wajib. Ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Kenapa mereka mengatakan wajib? Karena salat Id itu bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat. Jadi jika berkumpul antara salat Id dengan salat Jumat, maka tidak ada kewajiban seseorang melaksanakan salat Jumat. Yang ada adalah salat zuhur. Ya. Maka sebagian ahlu ilmu berdalil dengan hadis ini bahwasanya salat Id itu wajib. Sebagian ulama juga berdalil di antara wajibnya salat Id adalah wanita-wanita haid, wanita-wanita nifas. Ketika datang waktu salat Id, disuruh dia keluar dari rumahnya walaupun tidak salat. Disuruh dia menyaksikan orang-orang salat. Ini menunjukkan kata para ulama tentang kewajiban salat Id. Tetapi yang benar wallahu taala alam, yang rajih di antara pendapat para ulama, salat yang wajib itu cuma 5 waktu ini saja. Zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Taib. Kemudian Syekh mengatakan manzilatuha fid din. Kedudukan salat ini di dalam agama. Maka di sini Syekh membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
buniyal Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama adalah persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, kemudian beribadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya salat itu salah satu rukun dari rukun Islam. Walaupun masalah ini tidak ada lagi yang meragukannya. Semua kaum muslimin sepakat salat itu merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Bahkan anak TK saja kalau ditanya salat itu apa, dia pasti akan mengatakan wajib. Dia pasti akan mengatakan rukun dari rukun Islam. Hampir tidak ada orang yang mengingkari. Tapi subhanallah, pada zaman belakangan ini maka banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam, sehingga mereka mengatakan mengatas nama dirinya muslim, mereka mengatakan bahwasanya salat ini bukan rukun dari rukun Islam. Bukan rukun dari rukun Islam kata mereka. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan akal. Dan bisa jadi orang yang tidak kuat imannya terpengaruh dengan perkataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada dalil kata mereka yang mengatakan salat ini rukun dari rukun Islam. Adapun hadis yang kita bacakan ini kata mereka ini bukan dalil. Kenapa? Karena dikatakan rukun itu sesuatu yang sama dari sisi hukum. Sekarang kata mereka kalau bangunan itu rukunnya tidak sama, maka tidak akan terbentuk sebuah rumah. Ya, kalau sisinya tidak sama, maka rumah itu akan hancur, akan roboh. Maka sesuatu itu dikatakan rukun kata mereka harus sama, ya, panjangnya, luasnya, ya. Maka itu baru dikatakan rukun. Sedangkan di sini kata mereka salat dan haji itu berbeda. Bagaimana dikatakan haji rukun, salat rukun, sedangkan berbeda? Orang yang meninggalkan haji itu tidak kufur. Orang yang tidak mau berhaji karena bakhil itu tidak kufur. Orang yang meninggalkan salat, terjadi khilaf di kalangan para ulama bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kufur, keluar dari Islam. Ya, maka ini berbeda hukumnya. Kenapa dikatakan haji tidak kufur sedangkan salat kufur orang yang meninggalkannya? Kata mereka berarti ini menunjukkan tidak sama hukumnya. Kalau tidak sama hukumnya berarti bukan rukun. Subhanallah. Ini syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Padahal ini adalah syubhat yang sangat lemah. Ya, ini perkataan yang sangat lemah. Kenapa? Karena perkara yang mereka bangun dengan akal tersebut itu sebetulnya tidak logis dan tidak masuk akal. Kenapa? Karena kita menghukumi sesuatu itu dengan dalil, bukan sesuatu itu menghukumi dalil. Jadi kalau kita menghukumi orang ini, perbuatan ini ditinggalkan kufur atau tidak, yang menghukumi siapa? Dalil, bukan perbuatan tersebut. Maka kita mengatakan bahwasanya orang yang tidak bersyahadat tidak masuk Islam, apakah karena dia lantaran rukun? Bukan, karena ada dalil yang menjelaskan orang yang tidak bersyahadat tidak akan masuk Islam. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan kewajiban sholat dengan sengaja, dia keluar dari Islam, kufur dari Islam. Apakah karena dia rukun? Bukan karena rukun, tetapi ada dalil yang menjelaskan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia keluar dari Islam. Kenapa kita mengatakan orang yang meninggalkan tidak berhaji, tidak mau naik haji karena bakhil, dia tidak keluar dari Islam? Karena dalil yang menjelaskan demikian, bukan lantaran dia rukun. Sehingga muqaddimah yang dibangun oleh sebagian orang yang ingin merusak akidah kaum muslimin, maka ini tidak benar. Baik. Maka para ulama tidak ada yang berselisih tentang rukniyah, kerukunan, rukunnya salat masuk dalam rukun Islam. Kemudian di sini Syekh mengatakan hukmu tarikiha, hukum orang yang meninggalkan salat. Kata Syekh di sini, ajma'al muslimun
ala anna man jahada faridatus shalah faqad kafar wa kharaja anil Islam. Kata Syekh, sesungguhnya kaum muslimin sepakat berijma, barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban salat, maka dia telah kufur, dia telah keluar dari Islam. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang mengatakan, ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Dia mengatakan, sholat itu tidak wajib. Dia mengatakan, sholat itu bukan rukun Islam. Tidak ada kewajiban kita untuk sholat. Maka orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat, ya, dan dia tidak mau sholat karena dia mengingkari tentang kewajiban sholat, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya orang tersebut keluar dari Islam. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya orang tersebut keluar dari Islam, dan ini perkataan yang sangat bahaya sekali. Lakinnahum, kata Syekh, ikhtalafu fi man taraka as-shalah ma'a i'tiqadihi wujubiha. Kata Syekh, tetapi mereka berselisih, ya. Fi man taraka as-shalah ma'a i'tiqadihi wujubaha. Tetapi mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan salat dengan keyakinan salat itu masih wajib, ya. Jadi ada orang meninggalkan salat karena dia malas. Atau bahasa Banjarnya pengoler. Kadang mau sembahyang, ya. Dia dikatakan salat apa hukumnya? Wajib. Saya tahu salat itu wajib. Kenapa kada sembahyang? Ulun koler. Taib. Bagaimana hukumnya orang semacam ini yang tidak mau salat karena koler, karena pemalas? Bagaimana hukumnya? Di sini kata Syekh, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Orang yang meninggalkan salat karena malas, bukan mengingkari kewajiban salat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kata Syekh, adapun sebab khilafnya karena ada hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan orang yang meninggalkan salat itu kufur, keluar dari Islam, tanpa dibedakan entah itu dia meninggalkan karena menganggap tidak wajib sholat, ataukah dia meninggalkan tersebut karena malas atau menganggap remeh perkara sholat. Sebagaimana kata Syekh di sini dalam hadis Jabir, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pembeda antara seorang laki-laki dan pembeda dengan orang yang kesyirikan, artinya pembeda antara seorang muslim dan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Mafhum dari hadis ini bahwasanya pembeda antara orang yang muslim dengan orang yang musyrik dengan orang yang kafir adalah salat. Artinya orang yang tidak salat berarti dia sama dengan seperti orang yang musyrik, sama seperti dengan orang yang kafir. Mafhum dari hadis ini. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menganggap bahwasanya orang yang meninggalkan salat akibat dia malas, akibat dia pengoler, maka dia kufur, keluar dari Islam. Kemudian di antara dalil yang lain juga yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i karena kemalasannya adalah hadis Buraidah. Buraidah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Buraidah, saya mendengar Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Buraidah, sesungguhnya perjanjian, kata Nabi SAW, sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka, maksudnya adalah orang musyrik dan kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar. Sungguh dia telah kufur, keluar dari Islam. Ini dalil di antara dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa ada uzur disebabkan kemalasan atau dia meremehkan perkara salat, maka dia keluar dari Islam. Kemudian Syekh di sini menjelaskan, lakin ar-rajih,
Tetapi yang rajih kata Syekh di sini, min aqwalil ulama, dari perkataan ulama, annal murada bil kufri huna, sesungguhnya yang dimaksudkan kekufuran di sini adalah, kata beliau, kufrul asghar, kufur yang kecil, alladzi la yakhruju minal millah, yang mana hal ini tidak keluar dari Islam. Kenapa kata Syekh? Jam'an baina hadil ahadis wa ahadisin akhar, karena dalam rangka menggabungkan dua hadis yang bertentangan sehingga tidak terjadi lagi pertentangan. Syekh di sini meyakini bahwasanya orang yang meninggalkan salat akibat malas, akibat pengoler, tidak keluar dari Islam. Kenapa kata beliau? Karena ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan orang yang meninggalkan salat itu tidak kufur, tidak keluar dari Islam. Apa itu hadisnya? Di sini Syekh menyebutkan ada sekitar 3 hadis. Yang pertama adalah hadis Ubadah ibn Samit. Di situ Ubadah mengatakan, kata Ubadah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 salawat, 5 salawat yang Allah wajibkan atas seorang hamba. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyepelekannya, ya, karena tidak menyepelekannya karena menganggap ringan tentang haknya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Kata Nabi sallam, barang siapa yang mengerjakan salat 5 waktu tidak menganggap enteng tentang hak-haknya, maka Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada janji Allah kepadanya. Maka tidak ada janji Allah kepadanya. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafar lahu. Jika Allah ingin mengazab dia, maka Allah azab dia. Dan jika Allah ingin mengampuni dia, maka Allah ampuni dia. Ya. Di sini kata Syekh, ketika Nabi SAW mengembalikan permasalahan orang yang meninggalkan sholat dengan kehendak Allah, ini menunjukkan, kata Syekh, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas itu tidak kafir, tidak melakukan kesyirikan. Kenapa kata beliau? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Di sini kata Syekh, kenapa orang yang meninggalkan salat itu tidak kufur? Kata Syekh, di hadis ini, di akhir hadis, Nabi mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka itu di bawah kehendak Allah. Jika seandainya Allah azab dia, maka Allah akan azab dia. Jika seandainya Allah ampuni dia, maka Allah akan ampuni. Kalau seandainya meninggalkan salat itu kufur, maka tidak ada diberikan pilihan, maka langsung diazab oleh Allah. Tidak ada ampunan karena dia keluar dari Islam. Sedangkan orang musyrik dan orang kafir itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan Syekh yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tanpa meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur syar'i itu tidak keluar dari Islam. Kemudian Syekh juga berdalil dari hadis Abu Hurairah, yang artinya, kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salat 5 waktu. Dan jika seandainya sempurna, maka ditulis sempurna baginya. Dan jika seandainya kurang, maka dikatakan kepada para malaikat, hal lahu min tatawwu. Lihatlah, apakah orang ini memiliki salat sunnah. Jika seandainya salat wajibnya bolong-bolong. Jika seandainya dia memiliki salat sunnah, maka salat tersebut menyempurnakan salat wajibnya. Ya, salat sunnah tersebut menyempurnakan yang bolong-bolong dari salat wajibnya. Dan seperti itu dilakukan kepada hamba ini kepada seluruh perkara-perkara amal-amal soleh yang wajib, termasuk di dalamnya puasa, haji, zakat, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Syekh berdalil bahwasanya kalau seandainya
meninggalkan sholat itu kufur, keluar dari Islam, maka tidak perlu lagi dilihat tentang sholat sunnahnya. Ya, kalau dia sudah kufur, keluar dari Islam, ngapain dilihat sholat sunnahnya? Karena orang kafir itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan, kata Syekh, orang yang bolong-bolong sholatnya itu tidak keluar dari Islam. Ini di antara dalil beliau. Dalil beliau yang ketiga, di sini beliau menyebutkan hadis Hudzaifah ibn Yaman. Kata Hudzaifah ibn Yaman, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, yadrusul Islam, sesungguhnya agama Islam ini akan terkikis, akan sirna, kama yadrusu wasyus thawbi, sebagaimana terkikisnya warna baju atau hiasan pada baju. Hatta la yudra, sampai tidak diketahui lagi, ma siyam, apa itu puasa, wala shalah, apa itu salat, wala nusuk, apa itu ibadah, wala sadaqah, dan apa itu sedekah. Orang tidak tahu lagi, orang tidak mengenal lagi, tidak paham lagi orang. Nanti di akhir zaman, orang tidak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Sampai batas itu nanti di akhir zaman, orang tidak mengenal lagi. Kemudian kata Nabi sallam, wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan kitab Allah, Al-Quran akan ditinggalkan pada suatu malam. Ya. Orang meninggalkan Al-Quran dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sampai tidak ada lagi tersisa di muka bumi ini satu ayat pun dari Al-Quran. Wa tabqa tawaifu minan nas, dan yang tersisa ada sekelompok manusia. Dan tersisa pada saat itu ada sekelompok manusia, asy-syekhul kabir, ada laki-laki tua dan wanita tua. Kemudian mereka ini mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami al-hadil kalimah, kami dulu pernah mendapati nenek moyang kami mendengar dari nenek moyang kami kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, fanahnu naquluha, dan kami pun mengatakannya, kata orang-orang tua ini. Kemudian pada saat itu faqala lahu Silah, maka berkata Silah kepada Hudzaifah ibn Yaman, ya, kata Silah, ma tughni anhum la ilaha illallah, apakah, kata Silah, wahai Hudzaifah, apakah kalimat la ilaha illallah ini bermanfaat bagi mereka? Wahum la yadruna ma shalah wala siyam wala nusuk wala sadaqah, sedangkan mereka ini tidak mengerti tentang salat, tidak tahu tentang puasa, tidak tahu tentang ibadah, tidak tahu tentang sedekah. Apakah bermanfaat kalimat la ilaha illallah tersebut? Kemudian Hudzaifah pun enggan menjawab, beliau berpaling. Kemudian Silah pun mengulangi pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Ke yang ketiga kalinya Hudzaifah pun menjawab. Ya, setiap ditanya oleh Silah ini Hudzaifah tidak menjawab sampai 3 kali. Ke yang 3 kalinya Hudzaifah pun menjawab. Kata Hudzaifah, ya Silah, tunjihim minan nari salasan. Kata Hudzaifah, wahai Silah, sesungguhnya kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah tersebut bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Sampai 3 kali. Pendalilan dari hadis ini, Syekh berdalil bahwasanya orang-orang ini tidak sholat dia. Orang-orang ini tidak sholat. Dia cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Tetapi Hudzaifah mengatakan bahwasanya kalimat tersebut, kata Hudzaifah, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Ini menunjukkan, kata Syekh di sini, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kufur. Kalau seandainya kufur, maka kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi mereka. Taib. Di sini emang ada 2 pendapat yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang masalah meninggalkan sholat. Di sini pengarang kitab melihat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kufur. Ala kulli hal, perbedaan meninggalkan sholat ini perbedaan yang sangat kuat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu kufur, keluar dari Islam, ini juga pendapat yang sangat-sangat kuat. Kenapa? Karena ya terjadi ijma, ya. Mereka menukil ijma. Di antara yang menukil ijma ini adalah Syakik ibn Salamah.
Kata Syaqiq bin Salamah, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarku kufrun illa as-salah." Kata Syaqiq bin Salamah, sesungguhnya sahabat Nabi SAW tidak melihat sebuah amal ibadah yang ditinggalkan ibadah tersebut pelakunya kufur, keluar dari Islam, kecuali salat. Kecuali salat. Syaqiq bin Salamah menukil perkataan sahabat Nabi, bahwa sahabat Nabi semuanya sepakat, kata Syaqiq, orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam. Dan juga Imam Ishaq ibn Rahuyah menukil ijma' di kalangan para ulama. Kata Ishaq ibn Rahuyah, huwa ra'yu ahli al-ilm min ladun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila zamanina hadha. Kata Ishaq ibn Rahuyah, orang yang meninggalkan salat itu kufur. Ini pendapat para ulama dari zaman Nabi sampai ke zaman saya ini, kata beliau. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kufur. Sehingga dua pendapat ini sama-sama kuat. Sama-sama kuat pendalilannya. Sehingga jangan sampai seorang muslim ya meninggalkan salatnya. Bagi para ulama yang mengatakan orang meninggalkan salat itu tidak kufur, apa kata mereka? Orang yang meninggalkan salat itu tidak kufur, kata mereka disuruh dia bertaubat. Kalau seandainya dia tidak bertaubat, maka dibunuh, dipenggal lehernya. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Yuqtalu haddan, artinya dibunuh dia. Sebagian ahlul ilm dipenjara sampai dia bertaubat. Sebagian lagi pendapat mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat di dalam Islam, kata mereka disuruh dia salat. Kalau seandainya dia tidak mau salat, maka yuqtalu haddan, dibunuh dia secara had. Ya. Maka ini yang mengatakan tidak kufur pun mereka hukumannya apa? Kata mereka dalam Islam adalah hukumannya mereka diyuktal, dibunuh ya secara had. Ya, secara had. Ini menunjukkan bahwasanya tidak sembarang orang meninggalkan salat ini. Ya, bukan sembarangan orang meninggalkan salat. Sehingga ya para ulama mengatakan bahwasanya ya orang yang meninggalkan salat ini kalau seandainya dia tidak keluar dari Islam, maka dia berada dalam dosa-dosa yang sangat besar. Dosa-dosa yang sangat besar. Dan implikasi dari dua perkataan ini bagi yang mengatakan dia kufur, keluar dari Islam, orang meninggalkan salat ini, maka tidak boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak disolatkan, tidak dimandikan, kemudian tidak mewarisi dia tidak, hartanya tidak menjadi warisan. Kalau dia bersuami, maka dipisahkan dari suaminya. Kalau sang istri yang kufur, sang istri tersebut harus dipisahkan dari harus dipisahkan dia. Jika dia seorang istri bersuami dengan laki-laki yang meninggalkan salat, maka dia harus dipisahkan. Ya, karena tidak boleh seorang wanita muslimah menikahi seorang yang kufur, keluar dari Islam. Ini bagi orang yang mengatakan bahwasanya dia keluar dari Islam, tidak disolatkan, tidak didoakan. Ya. Tetapi bagi yang mengatakan dia masih dalam kondisi muslim, tentu saja disolatkan, didoakan, ya. Kemudian dia tidak dipisahkan dia dari istrinya, kemudian dia mendapatkan anak-anaknya mendapatkan warisan, ya. Dan permasalahan ini permasalahan yang khilaf dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak pernah selesai permasalahan ini. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, maka berhati-hati dalam perkara salat ini. Maka berhati-hati, ya, baik kita sebagai seorang ibu dan ayah, ya, maka perhatian terhadap anaknya tentang perkara salat. Jangan sampai kita lalai dalam mengingatkan anak kita untuk salat. Kalau Anda sebagai seorang laki-laki yang belum menikah, maka carilah istri yang salat, istri yang rajin melaksanakan salat. Seperti itu pula seorang akhwat atau seorang wanita yang belum menikah, ya, maka carilah pasangan yang melaksanakan salat 5 waktu, ya, mereka dia tekun rutin menjaga salatnya, karena ini perkara yang sangat bahaya. Jangan sampai seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini, ya. Kalau terlanjur ya seseorang tersebut sudah menikah, ya, kebetulan istrinya tidak salat, maka dia terus berusaha mendakwahi mereka agar ya istrinya tetap salat, mau melaksanakan salat tepat waktu, ya.
Tetapi kalau seandainya suaminya yang tidak sholat, maka terus istrinya berdakwah, yang mendakwahi suaminya, dinasihati terus menerus sampai sang suami tersebut melaksanakan sholat. Karena ini bukan perkara yang gampang. Baik yang mengatakan kufur, keluar dari Islam ataukah tidak, semuanya sepakat ini dosa yang luar biasa. Ya, dosa yang luar biasa. Karena Islam memiliki menaruh perhatian sangat besar di dalam sholat. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, alaman tajib, atas siapa diwajibkan sholat ini? Kata Syekh di sini, tajibu ala kulli muslimin balighin aqil. Sesungguhnya sholat ini wajib atas setiap muslim yang balik dan berakal. Hal ini didasari dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, rufi al-qalam an salasah. Sesungguhnya pena itu diangkat dari 3 hal. Anin naim hatta istaykid, dari orang yang tidur ya sampai dia bangun. Wa anil shabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Kemudian kata Syekh, wa yajibu ala waliyus sabi ayamurahu biha. Kata Syekh, wajib bagi wali anak kecil untuk menyuruh anak kecil tersebut untuk sholat. Wa in kanat ghair wajibah alaih, walaupun sholat itu masih belum wajib atasnya, karena untuk membiasakan anak kecil tersebut untuk menjaga sholat. Hal ini kata Syekh berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib, ya, dari bapaknya, dari kakeknya. Sesungguhnya ya, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat sedangkan mereka pada usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka sedangkan mereka pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka, ya, pisahkanlah ranjang-ranjang mereka ketika usia mereka 10 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pertama, ya, hadis yang pertama bahwasanya sholat itu wajib atas orang muslim balik dan berakal. Maka orang yang belum balik maka tidak ada kewajiban sholat baginya. Tapi yang belum balik ini disuruh untuk dibiasakan sholat. Orang tuanya disuruh mengajari, membawa anak tersebut ke masjid agar terbiasa sholat, atau diajari di rumah. Jika seandainya anak tersebut masih belum berakal ketika dibawa ke masjid, masih ribut-ribut, teriak-teriak, ya, mengganggu orang yang sholat, ya, ada orang sholat ditarik tapih abahnya misalnya, maka kalau anak-anak semacam ini jangan dibawa sholat, ya. Kenapa? Karena mengganggu orang-orang di masjid. Maka diajari dulu di rumah sampai dia pintar. Kemudian kata Syekh di sini, sholat itu juga wajib atas seorang muslim. Maka seorang muslim wajib sholat. Ini menunjukkan bahwasanya selain muslim itu tidak wajib sholat bagi mereka. Maka selama dia muslim, wajib dia melaksanakan sholat. Kemudian kata Syekh, akil, dan wajib sholat ini juga bagi orang yang berakal, ya, orang yang berakal. Maka siapapun yang berakal wajib dia sholat. Dan orang yang tidak berakal itu tidak wajib sholat, seperti orang gila, maka tidak ada kewajiban sholat baginya. Maka orang gila ini kalau seandainya dia siuman dari gilanya, ya, misalnya dia gila selama 2 tahun, kemudian sembuh karena diobati, maka apakah dia qadha sholat yang dia tinggalkan selama dia gila? Tidak perlu dia qadha. Karena orang gila tersebut tidak ada qadha atas sholat yang dia tinggalkan. Berbeda dengan orang yang ketiduran. Adapun orang yang ketiduran, ya, terguring, kemudian tidak sempat sholat, ya, lewat waktu sholat, maka wajib dia qadha. Walaupun ustadz terguringnya 2 hari 2 malam, sing pulasan, karena uyuh dari safar misalnya, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, 1 hari 1 malam, capek, sampai ke rumahnya terguring, 1 hari 1 malam lewat. Apakah wajib dia qadha? Iya, wajib dia qadha sholatnya sebanyak sholat yang dia tinggalkan. Maka orang yang tidur itu wajib dia mengqadha, karena berdasarkan hadis Nabi SAW
Nabi mengatakan, kata Nabi sallam, man nasiya an salatin au namaha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi sallam, barang siapa yang lupa tentang salat atau dia ketiduran dari salatnya, maka hendaklah dia salat ketika dia ingat, ya, ketika dia ingat. Maka ini menunjukkan orang yang tertidur itu wajib dia qadha salatnya. Berbeda dengan orang yang gila. Orang yang gila tidak perlu dia qadha salatnya. Terus bagaimana Ustaz dengan orang yang pingsan? Orang yang pingsan ini seperti apa Ustaz? Apakah seperti orang gila, hilang akalnya, ataukah seperti orang yang tertidur? Ya. Karena pingsan ini dilihat dari satu sisi dia hilang akalnya sama seperti orang gila, ataukah seperti orang yang tertidur? Ya. Karena kehilangan kesadarannya. Oleh karena itu para ulama berselisih dalam masalah ini. Ya. Kadang-kadang orang itu apalagi ketika melakukan pengobatan, mau dioperasi misalnya, ya kadang-kadang disuntik bius, kemudian dia pingsan tidak sadar, bahkan sampai 1 hari, bahkan ada yang 2 hari pingsan tersebut, ya. Maka apa hukumnya orang yang pingsan, baik itu pingsan karena ulah manusia disuntikkan bius, ataukah pingsan begitu akibat kena serangan penyakit, pingsan dia, gulanya rendah kemudian dia pingsan, atau darahnya tinggi kemudian dia pingsan, ya, atau dia pusing kepalanya kemudian dia pingsan karena kecapean. Apakah ada kewajiban sholat bagi dia ketika dia sembuh dari pingsannya atau siuman dari pingsannya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menggolongkan orang yang pingsan ini seperti orang gila. Maka ketika sholat itu hilang waktunya akibat dia pingsan, maka tidak perlu dia qadha. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Sebagian ahlu ilmu menggolongkan pingsan ini seperti orang yang tidur. Maka kata ahlu ilmu, pingsan ini sama dengan orang yang tidur. Maka wajib dia qadha salatnya. Kalau seandainya pingsannya sehari, wajib dia qadha salatnya. Wallahu a'lam, yang benar dalam masalah ini adalah kalau pingsannya cuma sebentar, 3 hari atau di bawah 3 hari, maka untuk berhati-hati dia qadha. Karena ini sama seperti orang yang tidur. Sama seperti orang yang tidur. Maka ini dikelompokkan pingsan semacam ini seperti orang yang ketiduran. Tetapi kalau seandainya pingsannya lama, lebih dari 3 hari, ya, maka ini dikelompokkan seperti orang yang hilang akalnya. Karena orang yang hilang akal itu biasanya waktunya lama. Maka kata para ulama, kalau seandainya pingsannya cuma sebentar, dibiusnya cuma sebentar, 2 hari atau 3 hari, kemudian dia siuman, maka dia qadha salat yang ditinggalkan hari-hari di waktu dia pingsan. Tetapi kalau seandainya pingsannya lama, ya, maka lebih dari 3 hari, maka dia tidak perlu mengqadha. Ini sama seperti orang yang hilang akal, maka tidak perlu dia qadha. Ya, tidak perlu dia qadha salatnya. Baik. Kemudian kata Syekh di sini al-mawaqit, ya, waktu-waktu salat, ya, waktu-waktu salat. Di sini saya akan menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu salat, ya. Kapan waktu-waktu salat ini dikerjakan? Kata Syekh di sini, An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW ja'ahu Jibril, terdatang kepada Nabi Jibril alaihissalam, dan Jibril mengatakan kepada Nabi, qum, bangunlah. Kemudian Nabi pun bangun, kemudian fasallahu, maka Jibril pun salat. Fasallat zuhur hina zalatis syams, maka Jibril salat zuhur ketika matahari tergelincir. Summa jahul asar, kemudian datang waktu salat asar. Kemudian Jibril pun berkata kepada Nabi, qum, bangunlah. Kemudian Jibril pun salat, ya. Maka salat asar Jibril, ya, maka Jibril pun salat asar ketika bayang-bayang itu sama, ketika tinggi sesuatu itu sama dengan bayang-bayangnya, ya, tinggi sesuatu sama dengan bayang-bayangnya. Kalau Anda taruh, ya, gelas ini, ya, maka jika bayang-bayangnya sama panjangnya dengan gelas ini, maka itulah waktu salat asar, masuk waktu salat asar. Summa ja'ul maghrib, kemudian datang waktu salat maghrib. Kemudian kata Jibril, bangun. Ya, maka Nabi pun salat. Ya, maka Jibril pun salat. Maka Jibril pun salat maghrib
ketika wajabatis syams, ketika terbenam matahari. Kemudian datang waktu Isya, kemudian Jibril mengatakan bangun. Maka Nabi pun sholat, maka Jibril pun sholat Isya, ya, ketika hilangnya senja merah. Kemudian datang waktu sholat fajar, kemudian Jibril pun mengatakan bangun, maka Nabi pun sholat, maka Jibril pun sholat fajar, ya, ketika terbit fajar, ya, ketika terbit fajar. Kemudian pada hari esoknya, maka Jibril pun datang di waktu sholat zuhur. Ya, kata Jibril berkata kepada Nabi bangun, maka Nabi pun sholat, maka Jibril pun sholat zuhur. Ya, ketika Jibril sholat zuhur tersebut, bayang-bayang sesuatu itu sama dengan tingginya, sama dengan panjangnya. Kemudian datang waktu sholat asar, Jibril pun berkata kepada Nabi bangun, maka Nabi pun bangun dan sholat, maka Jibril pun sholat asar ketika, ya, bayang-bayang itu, ya, dua kali lebih besar dari tingginya. Ya, misalnya ini aqua, bayang-bayangnya dua kali lebih tinggi, ya, lebih panjang. Kemudian datang waktu sholat maghrib, ya, kemudian dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu yang kemarin. Kemudian datang lagi waktu Isya, ya, ketika pada pertengahan malam atau ketika pada sepertiga malam, maka Nabi pun sholat Isya, Jibril pun juga mencontohkan sholat Isya. Kemudian datang waktu sholat subuh, ya, ketika datang waktu sholat subuh, ketika pagi itu mulai agak terang, ya, maka Jibril pun mengatakan kum fasallahu, bangunlah, sholatlah. Maka Nabi pun sholat, maka Jibril pun sholat fajar, ya, ketika matahari tersebut, ketika subuh tersebut sudah agak terang. Kemudian Jibril mengatakan di akhir hadis, sesungguhnya waktu sholat di antara dua waktu ini. Sesungguhnya waktu sholat di antara dua waktu ini. Berkata, kata Syekh di sini, berkata Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, sesungguhnya berkata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, sesungguhnya hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang waktu sholat adalah hadis Jabir, hadis yang kita bacakan tadi. Di sini disebutkan dalam hadis Jabir tadi bahwasanya waktu zuhur itu dimulai ketika matahari tergelincir sampai panjang bayangan tersebut, sampai bayangan tersebut panjangnya sama dengan tingginya. Ya, jika bayangan tersebut sama panjangnya atau sama tingginya, maka itu adalah akhir waktu sholat zuhur. Taib. Pertama saya ingin jelaskan, sholat zuhur itu waktunya ketika tergelincir matahari. Taib. Ibu-ibu, matahari itu terbit dari arah timur apa dari arah barat? Timur apa barat? Timur. Kalau barat terjadi hari kiamat. Maka matahari itu terbit dari arah timur. Kalau matahari terbit dari arah timur, bayang-bayangan itu di mana? Berada di timur apa di barat? Bayangan kita berada di barat. Jadi kalau matahari terbit dari arah timur, bayangan kita berada di barat. Maka matahari itu dia berjalan terus. Ketika matahari itu berada di tengah-tengah kita, ya, maka itu tidak ada lagi bayangan. Jadi kalau matahari itu berada di tengah-tengah, itu tidak ada lagi bayangan, dan ini adalah waktu yang terlarang. Nanti kita jelaskan. Maka ini adalah waktu yang terlarang. Taib. Ketika matahari itu bergeser dari tengah ini ke arah barat sedikit, ya, berjalan ke arah barat sedikit, maka di situ nanti akan muncul bayangan sedikit menuju ke arah timur. Ya, karena mataharinya sudah berpindah ke arah barat. Maka bayangannya nanti akan muncul sedikit ke arah timur. Bayangan yang muncul sedikit ke arah timur, maka inilah masuk waktu sholat zuhur. Jadi inilah masuk waktu sholat zuhur. Maka kalau Anda ingin praktekkan nanti habis zuhur. Taruh bilah lidi, ya, kayu, ya, di tanah, ya, taruh di sana. Maka kalau seandainya bayangannya tidak ada, ini adalah waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang karena matahari pas berada di tengah-tengah. Taib. Kalau bayangannya sudah ke arah timur, ya,
bayangannya sudah ke arah timur, maka berarti itu sudah masuk waktu sholat duhur. Masuk waktu sholat duhur. Mungkin ibu-ibu bertanya, timur barat itu yang mana Ustaz? Nah ya ini ngalih kalau kita menjelaskan. Ya. Maka Anda tinggal lihat matahari. Ya. Maka Anda lihat posisi matahari. Maka sekarang matahari di sebelah sana, berarti itu timur misalnya. Maka waktu tergelincir, waktu zuhur itu ketika bayangan itu sudah tergelincir ke arah timur. Kalau bayangan kita sudah ke arah timur, maka itu masuk waktu apa? Waktu sholat zuhur. Mungkin di antara ibu-ibu yang bertanya, ini kan Ustadz kalau musim panas, kalau musim hujan pagi apa ulun tahu? Ya. Bagaimana kita mengetahui waktu hujan, musim hujan? Ini kan nggak bisa, nggak ada mataharinya. Bagaimana kita mengetahuinya? Maka kalau musim hujan, kita tidak bisa mengetahuinya, maka kita memperkirakan dengan waktu sebelumnya. Hari sebelumnya, musim panas kemarin, zuhurnya jam 12 lewat 25 misalnya. Maka besoknya ketika hujan, maka sekitar itu juga, jam 12 lewat 25. Dipikirkan dengan hari sebelumnya. Tetapi alhamdulillah pada zaman sekarang ya, ada waktu-waktu yang sudah ada aplikasi-aplikasi ya yang luar biasa yang menjelaskan tentang waktu sholat. Tapi zaman dulu orang mengetahui waktu sholat dengan cara semacam itu. Dan mengetahui dengan cara ini lebih kuat ketimbang Anda melihat aplikasi. Ya, karena cara ini lebih kuat. Ya, karena Anda langsung melihat. Ya, maka kalau seandainya terjadi perbedaan antara cara yang semacam ini dengan aplikasi yang ada, maka cara ini yang dipakai. Ini yang didahulukan. Ini yang didahulukan. Baik. Ini awal waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur itu ketika tergelincir matahari, ya, ketika tergelincir matahari. Akhirnya kapan? Sampai bayang-bayang itu sama tingginya. Karena ketika awal masuk waktu sholat zuhur, bayang-bayangnya sedikit ibu-ibu. Ke arah timur bayang-bayangnya sedikit. Ini kalau seandainya botol ini ya kita taruh, maka bayang-bayangnya sedikit. Kemudian nanti berjalan waktu bayang-bayangnya akan makin panjang, makin besar, makin panjang, makin panjang, makin panjang, sampai nanti tinggi-tinggi bayang itu sama dengan botol ini. Kalau tingginya sama dengan botol ini, maka ini adalah akhir waktu sholat zuhur. Akhir waktu sholat zuhur. Masuk waktu sholat asar. Taib. Adapun waktu sholat asar, ya, waktu sholat asar itu dimulai ketika bayang-bayang itu sama dengan tingginya. Ya, bayang-bayang itu sama dengan tingginya. Maka kalau seandainya bayangan itu sama dengan tingginya, ya, maka itulah masuk waktu sholat asar. Itu masuk waktu sholat asar. Kemudian akhir waktu sholat asar adalah ketika terbenam matahari. Ya. Ketika matahari terbenam itu akhir waktu sholat asar. Tentunya matahari terbenam ini dengan kita melihat, ya, maka tentu akan berbeda waktu tersebut kalau berbeda dengan ketinggian. Ya. Semakin tinggi tempat seseorang, semakin cepat tenggelamnya apa semakin lambat ibu-ibu? Semakin lambat. Karena semakin tinggi daerah kita, semakin lambat tenggelam matahari. Kenapa? Karena kita melihat matahari terus. Apalagi Anda naik pesawat. Ya, Anda akan melihat matahari tersebut. Sehingga mungkin saja di darat itu sudah terbenam, tapi di atas belum terbenam. Ya, maka kita harus betul-betul melihat terbenam matahari. Ketika matahari itu sudah terbenam, maka itu adalah akhir waktu sholat asar. Dan adapun waktu sholat maghrib adalah ketika terbenam matahari sampai ya hilangnya senja merah. Hilangnya senja merah. Ketika terbenam matahari, ya nanti muncul senja merah. Ketika ada senja merah tersebut, ya sampai hilang senja merah, maka itu adalah akhir waktu sholat maghrib. Makanya sholat maghrib ini waktunya sangat sempit. Waktunya sangat sempit, sejaman aja, ya sejam lebih dikit. Ya, kadang-kadang bisa kurang dari sejam. Maka sangat sempit waktu sholat maghrib ini. Kemudian waktu sholat isya dimulai dari hilangnya senja merah, ya hilangnya senja merah
sampai pertengahan malam. Itu akhir waktu sholat Isya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr. Ya, bahwasanya kata Nabi sallam, waktu sholatil Isya ila nisfil lailil awsat. Sesungguhnya waktu sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Maka waktu sholat Isya itu terakhirnya pada pertengahan malam. Ustadz, bagaimana ulun mengetahui pertengahan malam? Saya tidak paham waktu pertengahan malam. Pertengahan malam itu dihitung dari terbenam matahari. Contoh, sholat subuh terbenam matahari misalnya jam 6 sore. Masuk waktu maghrib misalnya jam 6 sore. Subuh masuk waktunya jam 5. Berarti jam 6 ke jam 5 tersebut berapa jam? 11 jam. Ya. Jam 6 ke jam 5 subuh itu berarti 11 jam. Maka Anda bagi 2. 11 jam bagi 2 5 jam setengah. Maka Anda tambahkan dari jam 6 itu Anda tambahkan 5 jam setengah. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam setengah 12. Maka jam setengah 12 malam itu adalah akhir waktu sholat Isya. Itu adalah akhir waktu sholat Isya. Maka jangan sampai seseorang sholat Isyanya lewat dari jam ini. Kalau seandainya maghribnya tadi jam 6, subuhnya jam 5, maka Anda hitung dari waktu sholat maghrib sampai subuh itu berapa jam semuanya, kemudian bagi 2. Kemudian ditambahkan dari waktu sholat maghrib. Maka itu adalah akhir waktu sholat Isya. Berarti kalau sholat maghribnya misalnya jam 7, subuhnya jam 5, berarti berapa jam itu? 10 jam. Berarti akhir waktu sholat Isyanya kapan? Jam berapa? Jam 12. Berarti akhir waktu sholat Isyanya adalah jam 12. Maka itu disebut dengan pertengahan malam. Pertengahan malam. Taib. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya waktu sholat Isya itu sampai terbit fajar. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tetapi yang benar adalah waktu sholat Isya itu sampai pertengahan malam. Maka jangan sampai seseorang mengakhirkan waktu sholat Isya tersebut ya lewat dari waktu ini. Kemudian adapun waktu sholat fajar itu dimulai ketika terbit fajar. Ya, ketika terbit fajar as-shadiq. Ya. Ketika terbit fajar, maka ini adalah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jika terbit matahari, maka berakhirlah waktu sholat subuh. Ya. Taib. Ustadz, kalau seandainya ada seseorang ya sholat ya di luar waktu ini, contoh misalnya ada seorang sholat zuhur, kemudian belum tergelincir mataharinya, dia sholat zuhur, ya, maka apakah sah sholatnya? Jawabannya tidak sah. Apakah dia berdosa? Jawabannya jika dia lakukan dengan sengaja maka dia berdosa. Tetapi jika seandainya dia lakukan tidak sengaja maka dia tidak berdosa dan wajib atas dia mengulang sholatnya. Maka orang yang melaksanakan sholat sebelum waktunya maka tidak sah sholatnya dan wajib dia ulang. Kalau dia lakukan dengan sengaja dia berdosa. Kalau tidak sengaja maka dia tidak berdosa, tapi wajib dia mengulang sholatnya. Taib. Kalau seandainya ada orang sholat di luar waktunya, sudah habis waktunya. Contoh misalnya dia sholat zuhurnya ketika masuk waktu sholat asar, ya, mungkin ada sebagian ummahat, ya, akhwat, misalnya ibu-ibu asik bermasak, ya, asik bermasak sehingga kada ingat lagi sembahyang zuhur sampai masuk waktu sholat asar. Taib. Bagaimana hukumnya orang semacam ini? Ustadz, kalau ada orang ya kena kesibukannya kemudian terlewatkan waktu sholat sampai masuk waktu sholat asar, apakah dia qadha sholatnya atau tidak? Para ulama mengatakan
barang siapa yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya karena ada udzur syar'i seperti ketiduran, seperti kelupaan, ya, maka wajib atas dia qadha. Wajib atas dia qadha walaupun waktunya sudah keluar. Walaupun waktunya sudah keluar. Dia ketiduran atau karena dia kelupaan, ya, tidak ingat, semacam tadi asyik memasak, ternyata azan asar sedangkan dia belum sholat zuhur, maka wajib dia qadha sholat tersebut. Tetapi orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya tanpa ada udzur syar'i, dia tahu kok bahwasanya sebentar lagi waktu sholat asar, tapi orangnya pengoler, diakhirkan waktunya. Atau tahu lagi memasak sebentar lagi asar, tapi dia akhirkan, tanggung ini memasak, ternyata masuk waktu sholat asar. Dia tahu pada sebentar lagi masuk waktu asar, karena tanggung memasak apa macam sampai datang waktu sholat asar. Apakah wajib qadha atas orang ini? Jawabannya tidak. Dia berdosa. Dia dianggap telah melalaikan waktu sholat. Maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya. Karena dia melalaikan sholat sampai keluar batas waktunya. Maka ini tidak boleh. Ya. Dan tidak ada qadha baginya. Ya. Yang ada qadha adalah bagi orang yang ada udzur syar'i. Akibat dia kelupaan, tidak ingat, ketiduran, maka ini ada udzur syar'i. Ya. Kemudian ada sebagian ulama kadang-kadang kalau kita baca di buku fikih, ya, kalau kita baca di buku fikih, sebagian ulama kadang-kadang menjelaskan ada waktu sholat itu ada istilahnya waktu al-ittirar, ada waktu al-ikhtiyar. Ini sering sekali disebutkan di buku-buku fikih. Dan sebagian orang kadang-kadang kurang paham apa yang dimaksudkan dengan waktu al-ittirar dengan waktu al-ikhtiyar. Sebagian ulama mengatakan ada namanya di dalam salat itu waktu al-ittirar. Waktu al-ittirar itu adalah waktu darurat yang mana diberikan orang tersebut dibolehkan dia melaksanakan salat di waktu darurat tersebut akibat ada udzur syar'i. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti orang yang haid, suci dari haidnya setelah pertengahan malam. Misalnya ada orang haid, suci dari haidnya setelah pertengahan malam, tapi sebelum masuk waktu sholat subuh. Kata para ulama, orang ini adalah suci dari haidnya di waktu ittirar, ya, di waktu al-ittirar. Maka bagi dia tetap wajib melaksanakan sholat isya. Wajib dia melaksanakan sholat isya walaupun waktu isya tadi sudah pada pertengahan malam. Tapi selama masih belum masuk sholat subuh, maka wajib dia sholat isya. Atau orang yang sakit, dia tidak bisa sholat kecuali nanti pas atau sembuh sakitnya ketika menjelang dekat fajar, maka dia boleh sholat. Dia laksanakan sholat isya. Ini disebut dengan waktu ittirar. Sebagian ulama mengatakan waktu ittirar itu cuma ada dua, di waktu sholat asar dan di waktu sholat isya. Di waktu sholat asar sebelum matahari menguning, langit itu menguning. Maka kalau matahari menguning, kata mereka itu masuk waktu al-isfirar. Tetapi yang benar adalah dalam masalah ini sebetulnya tidak ada waktu al-ittirar atau waktu al-ikhtiyar. Sebetulnya waktu sholat itu cuma satu waktu. Dimulai ada awalan dan akhiran. Ada awalan dan akhiran. Selama orang tersebut masih sholat di waktu sholat, maka dia dikatakan telah mengerjakan sholat. Tetapi para ulama memakruhkan orang yang mengakhirkan waktu sholat sehingga hampir habis waktunya. Ini makruh. Ya. Orang yang mengakhirkan sholat sampai habis waktunya ini makruh. Ya. Maka jangan sampai kita mengakhirkan waktu sholat sampai habis waktunya atau mendekati habis waktunya. Maka ini hukumnya makruh. Kita disuruh untuk bersegera melaksanakan sholat. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, as-shalatul wusta mahi. Salat wusta itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Kata Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'ala salawati
wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah salawat dan jagalah salat wusta. Ya, dan dirikanlah salat qanitin dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda pada perang Ahzab, kata Nabi SAW, syagaluna an salatil wusta salatul asr. Sesungguhnya orang-orang kafir tersebut telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allah buyutahum wa kuburahum nara. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan mereka dari api. Para ulama mengatakan salatul wusta yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran yang Allah puji dan kita yang disuruh untuk menjaganya adalah salatul asar. Adalah salat asar. Ya. Kenapa? Karena ini ditafsirkan oleh hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu menyibukkan kami dari salat wusta. Pada saat itu Nabi SAW ketika berperang tidak sempat mengerjakan salat asar pada waktunya sampai masuk waktu maghrib karena disibukkan dengan berperang. Ya, sehingga Nabi mengatakan perkataan demikian. Ya, maka yang dimaksudkan kata para ulama, salatul wusta yang Allah puji di Al-Quran adalah salat asar. Oleh karena itu kata para ulama, salat asar itu merupakan salat yang paling ditekankan di antara 5 salat waktu. Ya. Semua 5 salat itu wajib. Tetapi yang paling ditekankan kembali, yang paling ditekankan adalah salat asar. Ya, karena Allah puji orang yang menjaga salat asar tersebut. Kemudian kata Syekh di sini, disunnahkan mensegerakan salat zuhur di awal waktu. Kalau seandainya di waktu yang tidak panas. Di waktu yang tidak panas kata Syekh disunnahkan disegerakan waktu salat zuhur. Hal ini berdasarkan hadis Jabir ibn Samurah. Kata Jabir, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza dhahat asy-syams. Kata Jabir ibn Samurah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat zuhur ketika matahari tergelincir. Ini menunjukkan bahwasanya salat zuhur itu afdalnya disegerakan. Ketika matahari sudah tergelincir, kita laksanakan salat zuhur. Jangan ditunda-tunda. Maka jangan ummahat atau bapak-bapak untuk menunda-nunda waktu salat zuhur. Maka disegerakan. Kemudian kata Syekh, disunnahkan zuhur itu diakhirkan menunggu sampai agak dingin ketika cuaca sangat panas. Ketika cuacanya sangat panas, disunnahkan salat zuhur itu diakhirkan. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ishtadda al-har fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam." Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika hari itu sangat panas, maka dinginkanlah hari tersebut dengan salat. Sesungguhnya panas tersebut merupakan dari panas api neraka. Panasnya suatu hari itu disebabkan dari panasnya api neraka. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan jika di waktu musim panas, harinya panas menggelentang, ya sangat panas sekali, ya maka disunnahkan kita mengakhirkan. Kapan diakhirkannya Ustaz? Sampai menunggu dingin. Menunggu agak reda panasnya. Menunggu agak reda panasnya ini kapan? Ketika mendekati waktu sholat asar. Tetapi hukum ini berlaku ketika tidak ada di tempat tersebut pendingin. Jika seandainya di rumah Anda sudah ada AC, ada kipas angin, di masjid itu ada AC, ada kipas angin, maka ini sholatnya tetap di awal waktu. Bukan menunggu agak dingin. Karena zaman dulu orang itu tidak ada AC, tidak ada pendingin. Dan sholat mereka itu di atas kerikil, di atas tanah, gak ada karpet semacam ini. Ketika matahari itu musim panas, ketika mereka sholat mereka akan kesusahan.
Iya. Karena panas sekali. Iya. Kalau pian hendak merasai panas adalah ketika zuhur, pian berjamur di tengah sana sujud akan panas luar biasa. Apalagi di Arab sana, di Hijaz. Iya. Makanya disuruh oleh Nabi tunggu biar agak dingin, agar tidak terlalu panas sehingga memungkinkan orang sholat. Tetapi pada zaman sekarang, kalau di masjid itu sudah ada AC-nya, ada kipas anginnya, maka tidak berlaku lagi menunggu sampai dingin. Ya. Maka kita sholat seperti biasanya, sholat di awal waktu, kecuali di masjidnya tidak ada AC dan harinya sangat panas, ya, maka disunahkan di sini dia mengakhirkan sampai agak dingin, sampai panasnya itu memudar, ya, panasnya itu agak reda dikit, ya, tidak terlalu panas. Tapi saya rasa sekarang ini banyak sekali masjid rata-rata sudah ada AC dan ada kipas angin sehingga tetap sholat di awal waktunya. Dan ini di kondisi apa? Ketika matahari sangat panas. Adapun di tempat kita ini, insya Allah tidak masuk dalam kondisi semacam ini. Taib. Kemudian kata beliau, istihbab at-tadkir bil asr, dan disunnahkan kita bersegera mengerjakan sholat asar. Hal ini didasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW beliau sholat asar dan matahari meninggi agak panas. Fayadhhibu dzahib ilal awali fayatil awali. Sebagaimana yaitu seseorang pergi ke awali, ya. Seseorang pergi ke awali kemudian balik lagi dari awali dan matahari tetap panas, ya. Di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya disunnahkan seseorang tersebut, ya, sholat asar itu di awal waktu. Karena di awal waktu sholat asar itu adalah waktu yang panas. Karena asar itu makin kesini dia makin tidak panas ketika masuk waktu sholat maghrib. Ini menunjukkan melaksanakan sholat asar di awal waktu itu disunnahkan. Dan Nabi di sini dicontohkan oleh Anas semacam kita pergi ke awali. Awali itu di kota Madinah. Kalau Anda pernah ke Baqi, ya, di daerah timur, ya, Baqi itu bagian daerah timur, ya. Daerah timur Baqi itu, di depan Baqi itu awali, ya, awali, dan biasanya di situ banyak orang-orang dari Rafidhah, ya. Di awali di kota Madinah, ya, di depan Baqi sana. Maka itu awali namanya, di depannya itu awali. Maka orang dari Masjid Nabawi pergi ke awali sana kemudian balik, ya. Maka kata Nabi, dan matahari masih panas, ya, matahari masih panas. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sholat asar, ya, sholat asar di waktu awal waktu, bukan diakhirkan. Kemudian kata Syekh di sini, dosa bagi orang yang mengakhirkan sholat asar, dosa bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, alladzi tafutu sholatal asr, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, ka'annama wutira ahlu wa maluh, seolah-olah dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Di dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluh, maka semua amalannya akan binasa. Para ulama menjelaskan ini ancaman yang luar biasa bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Di antara ancaman yang pertama adalah kalau seandainya dia kehilangan keluarganya dan hartanya, itu lebih baik ketimbang dia meninggalkan sholat asar. Ini menunjukkan ancaman yang sangat dahsyat. Ancaman yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya akan binasa. Para ulama berselisih. Amalan apa yang binasa di sini? Sebagian ulama mengatakan amalan yang binasa di sini adalah dia kufur, keluar dari Islam. Meninggalkan satu sholat saja, sebagian ulama berpendapat maka dia keluar dari Islam, maka semua amalannya akan binasa. Sebagian ulama menafsirkan amalannya akan binasa, akan habis, yaitu amalan hari itu. Kalau seandainya pada hari itu dia bersedekah,
berinfak, berbuat baik, berpuasa, tapi dia tinggalkan sholat asar dengan sengaja, maka semua amalan pada hari itu akan binasa, ya, akan lenyap, akan hilang. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan akan binasa, akan lenyap adalah kalau seandainya dia meninggalkan sholat asar, kemudian dia sholat asar, dia bukan pada waktunya, di sholat maghrib, waktu asarnya sudah habis, dia sholat asarnya di waktu maghrib. Kata para ulama, dia tidak mendapatkan pahala dari sholat asarnya. Maka ini yang dimaksudkan faqad habita amaluh. Dia tidak mendapatkan pahala dari sholat asarnya. Maka sebagian ahli ilmu juga menafsirkan makna habita amaluh di sini, binasa amalannya adalah ini ancaman yang sangat keras, menunjukkan ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Intinya para ulama mengatakan bahwasanya ancaman yang luar biasa orang yang meninggalkan sholat asar. Ya. Bahkan di antara pendapat yang mengatakan bahwasanya semua amalannya akan binasa. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang binasa adalah amalan pada hari itu akan lenyap. Amalan pada hari itu akan lenyap. Ya. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, dosa bagi orang yang mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning. Hal ini berdasarkan hadis Anas. Kata Anas, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tilka sholatul munafik. Sesungguhnya itu adalah sholat orang munafikin. Dia duduk dan menunggu matahari sampai matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Kemudian dia sholat dengan cepatnya 4 kali dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sebentar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama berdosa mengakhirkan waktu sholat sampai waktu isfirar, waktu matahari menguning. Tetapi sebetulnya yang benar adalah seseorang mengakhirkan waktu sholat asar ketika matahari menguning ini bukan dosa tapi makruh hukumnya. Hukumnya. Taib. Terus apa yang dimasukkan di hadis ini? Di hadis ini menjadi dia dikatakan dicela karena dia sholat di waktu yang terlarang, yaitu ketika adanya dua tanduk syaitan. Kita tahu waktu terlarang itu diantaranya adalah waktu ketika matahari berada di tengah dan ketika matahari mau terbenam. Di saat itu ada tanduk syaitan dan itu kita dilarang sholat di sana. Orang ini sengaja dia menunggu sholat di waktu itu. Makanya di sini dicela oleh Nabi. Dia sengaja menunggu sholat di waktu terbitnya tanduk syaitan. Maka dicela oleh Nabi SAW. Oleh karenanya pada asalnya orang mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning itu tidak berdosa, tetapi dia makruh. Hukumnya makruh, ya, meninggalkan sesuatu yang utama. Kemudian kata Syekh di sini, disunnahkan menyegerakan sholat maghrib dan makruh seseorang itu mengakhirkannya. Hal ini berdasarkan hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, umatku niscaya berada pada kebaikan atau berada di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai munculnya bintang-bintang, hatta tastabika an-nujum, ya, sampai munculnya bintang-bintang. Dan juga berdasarkan hadis Salamah ibn al-Aqwa, Nabi SAW, kata Salamah, sesungguhnya Nabi SAW beliau salat maghrib idza gharabatis syams, jika matahari terbenam, wa tawarat bil hijab, dan matahari tersebut tidak nampak lagi. Maka disunahkan salat maghrib itu dikerjakan segera, jangan diakhirkan karena waktunya pendek, dan sunnah Nabi adalah kita menyegerakannya. Dan Nabi mendoakan kebaikan pada kaum yang menyegerakan melaksanakan sholat maghrib. Kemudian terakhir di sini kata Syekh, disunnahkan mengakhirkan isya kalau seandainya tidak menyusahkan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah. Ya. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya pada suatu malam sampai sebagian besar malam itu sudah berlalu, sampai tidur penghuni masjid. Kemudian Nabi pun keluar dan sholat. Kemudian Nabi mengatakan, innahu la waqtuha, sesungguhnya inilah waktu sholat isya.
laula an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak membebani umatku. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan salat Isya itu sunnahnya diakhirkan. Sunnahnya diakhirkan. Kalau seandainya itu tidak menimbulkan masyaqqah, tidak menimbulkan kesusahan, maka disunnahkan diakhirkan sampai sepertiga malam awal. Itu yang lebih afdal. Tetapi sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak. Salat Isya itu tetap dilaksanakan di awal. Tetap dilaksanakan di awal. Kata para ulama, kalau seandainya di awal tersebut berkumpul banyak orang, maka sunnahnya di awal. Tapi kalau seandainya banyaknya orang tersebut berkumpul di akhir Isya, di sepertiga malam awal di waktu sholat Isya, maka sunnahnya diakhirkan. Maka pendapat ini yang paling benar. Maka kondisi mengakhirkan dan mendahulukan sholat Isya ini dilihat kondisi makmumnya. Kalau seandainya kondisi jamaah masjid itu banyak berkumpul di awal malam, maka sunnah kita melaksanakan sholat Isya itu di awal waktunya. Tetapi jika seandainya kondisi jamaahnya banyak berada di akhir malam, di sepertiga malam awal, di waktu sholat Isya, sebelum pertengahan malam, maka sunnahnya kita mengakhirkannya. Dan ini tentu saja di setiap tempat berbeda. Bisa jadi di salah satu tempat mungkin orangnya banyak bekerja di malam hari, sehingga mereka selesai bekerja baru sholat Isya. Maka ini kalau kondisi demikian, sunnahnya apa? Diakhirkan sholat Isyanya. Tapi kalau di kondisi di satu tempat tersebut orang berkumpulnya di awal waktu sholat Isya dan biasanya setelah Isya langsung tidur, maka sunnahnya dilaksanakan sholat Isya itu di awal waktunya. Maka ini dilihat dari kondisi jamaah masjid tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah sholat ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, tafadhal. Kalau enggak ada kita tutup. Ada Ustaz. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari online Ustaz. Iya, silahkan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau ada flek darah malam keluar disertai nyeri haid seperti datang bulan, lalu yakin darah tersebut tidak keluar lagi, apakah langsung mandi wajib atau menunggu 24 jam? Ya. Karena kebiasaan haid yang tidak teratur, biasanya setelah keluar flek darah itu bisa keluar darah mengucur, tapi bisa juga tidak keluar lagi. Karena saya tidak mengerjakan sholat subuh, takut harus menunggu 1 kali 24 jam dulu Ustaz. Ya. Pertama, jika seandainya keluar darah flek, ya, flek kemudian diiringi dengan rasa sakit seperti rasa sakit haid, ya, seperti rasa sakit haid, maka itu darah haid. Tetapi kemudian setelah itu tidak berhenti darahnya tidak keluar lagi. Maka apakah saya sholat ataukah tidak? Maka ditunggu sehari atau semalam, bukan 24 jam. Sehari itu maksudnya 12 jam, semalam itu maksudnya 12 jam. Maka ditunggu, ya. Kalau dalam semalam itu tidak keluar, misalnya maghrib keluar tidak keluar lagi darah haidnya, fleknya, tunggu sampai subuhnya. Kalau seandainya di waktu subuh itu tidak keluar darahnya, kering di tempat kemaluan tersebut, tidak basah, ya, tidak lembab, ya, maka sholat subuhnya. Tapi kalau seandainya di tempat keluar darah haid tersebut basah, maka itu tetap dia dikatakan masih belum suci. Jadi ditunggu ya sehari, kalau di waktu pagi tunggu sehari, kalau di waktu malam ditunggu semalam, kurang lebih sekitar 12 jaman. Ya, maka kalau seandainya kering di tempat keluar darah haid tersebut, berarti dia suci. Kalau seandainya tidak kering, maka dia berarti belum suci. Wallahu taala alam. Misal ternyata memang harus mandi Ustaz, apakah sholat subuh yang sudah terlewat harus diqodho Ustaz? Baik, kalau seandainya dia tidak tahu sebelumnya, maka dia qadha sholat tersebut. Dia mandi wajib, kemudian qadha sholat yang ditinggalkan. Wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan online lagi nih Ustaz? Iya, silakan. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang tetap melaksanakan sholat tapi dia mengingkari tata cara sholat yang diajarkan, bahkan dia mengingkari semua hadis? Dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya. Sebagai informasi, dia melakukan sholat dengan 1 rakaat, takbir, kemudian langsung sujud 1 kali tanpa ruku dan lainnya.
Ya, pertama itu salatnya batil, tidak sah. Kemudian jika dia melakukan demikian dalam rangka menghalalkan ya, tata cara salat tersebut dan itu tidak ada tentunya dari Nabi SAW, maka ini perbuatan yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam karena mensyariatkan sebuah syariat yang tidak Allah syariatkan. Ya, dia membuat sebuah syariat yang tidak Allah syariatkan, maka ini perbuatan kufur, perbuatan kufur. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, ya tanpa ada syubhat dan yang lainnya, maka ini bisa berarti dia melakukan sebuah perbuatan kufur, mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Wallahu taala alam. Baik, mungkin dari ibu-ibu ada? Kalau nggak ada kita ambil dari online. Baik, ada lagi yang online? Ada Ustaz, satu lagi Ustaz, pertanyaan dari online Ustaz. Baik, fadhal. Ada penjelasan tentang 8 hadis tentang membaca bismillah sebelum wudu. Ustaz Haikal pernah melemahkan hadis tersebut. Jadi apakah berniat saja tidak membaca bismillah Ustaz? Pertanyaan Ustaz. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, bismillah ketika berwudu itu semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadisnya hadis yang lemah. Oleh karenanya para ulama berselisih tentang masalah membaca bismillah ketika berwudu. Sebagian ahli ilmu mengatakan membaca bismillah ketika berwudu itu hukumnya wajib. Ya, dan ini salah satu pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat ini tentu saja pendapat yang tidak kuat. Karena dalil yang dijadikan sandaran adalah dalil yang lemah. Sebagian ahli ilmu mengatakan disunnahkan mengucap bismillah ketika berwudu. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang pada keumuman disuruh membaca bismillah ketika berwudu. Tetapi hadis-hadis yang dijadikan sandaran juga hadisnya hadis-hadis yang lemah. Pendapat yang ketiga adalah tidak dianjurkan membaca bismillah dan ini pendapat yang sahih. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya tidak ada anjuran membaca bismillah. Mungkin ada sebagian orang ustadz bahwasanya kan bismillah itu sesuatu yang baik. Apalagi ketika berwudu. Kita katakan betul, bismillah itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi ketika kita beribadah tentu saja kita mengikuti dalil yang sahih, mengikuti dalil yang sahih. Dan banyak ibadah yang Allah syariatkan di dalam Islam itu tidak dimulai dengan membaca bismillah, banyak sekali. Di antaranya ketika seorang mau adzan, tidak disunahkan membaca bismillah ketika dia adzan. Ketika dia bertakbir di waktu salat Allahu Akbar, sebelum dia memulai takbir di waktu salat takbiratul ihram, tidak disunahkan dia membaca bismillah. Maka banyak sekali syariat-syariat di dalam Islam tidak dianjurkan membaca bismillah ketika memulai ibadah tersebut, dan termasuk diantaranya adalah ketika berwudu. Ya, karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, kata beliau, la a'lamu fi hadzal bab isnadun jayyid, atau la a'lam fi hadzal bab hadisan lahu isnadun jayyid. Kata beliau, saya tidak mengetahui pada bab ini ada hadis yang sanadnya bagus, sanadnya baik dalam membaca bismillah. Sebab itu pula dikatakan oleh Imam Al-Bazzar, kullu ma rawa fi hadzal bab, kata beliau semua hadis-hadis yang diriwayatkan pada bab ini falaisa biqawi, tidak ada satupun hadisnya yang kuat. Maka banyak sekali para ulama yang melemahkan hadis membaca bismillah ketika berwudu. Oleh karena itu cukup ketika kita berwudu itu berniat saja tanpa mengucapkan bismillah. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada yang lain? Masih menerima pertanyaan Ustaz? Ya, silakan. Di luar tema ini Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Haknya ibu-ibu direbut yang oleh online, tidak ada masalah. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa jam yang di belakang Masjid Syarifah Soleh yang berbunyi lonceng itu termasuk dalam larangan Ustaz? Taib. Seyogyanya jam tersebut tidak berbunyi dengan lonceng, ya. Karena untuk menghindari kita dengan tasyabbuh dengan orang lain, ya. Karena bunyi lonceng itu sesuatu yang tidak diperkenankan, ya, di dalam Islam. Maka kalau bisa diubah, ya, bunyinya tidak berbunyi lonceng, ya, tidak berbunyi lonceng. Tetapi untuk mengatakan itu suatu haram itu berat.
ya, tetapi afdalnya hendaknya dihindari kalau bisa dihindari. Wallahu taala alam. Taib. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau tinggal di perbatasan kabupaten Ustaz, di situ ada 2 masjid. Kabupaten, antar kabupaten itu ada 2. Terus yang satunya itu lebih awal, kira-kira 1 menit azannya. Pada mau berbuka puasa itu apakah kita harus ikut kabupaten kita atau yang sebelah? Keduanya sama-sama dekatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ini pernah sudah saya jelaskan ketika membahas tuntas masalah puasa. Maka mengetahui waktu berbuka atau waktu sahur itu dengan 4 tahapan. Tahapan yang pertama lebih didahulukan daripada tahapan kedua lebih didahulukan daripada tahapan ketiga lebih didahulukan daripada tahapan keempat. Tahapan pertama dalam menentukan telah masuk azan maghrib atau telah masuk waktu berbuka atau telah masuk waktu sahur ada dengan cara melihat. Kalau Anda bisa melihat, ya, mengetahui, bisa membedakan ini matahari sudah terbenam ataukah belum, Anda bisa membedakan, maka pakai landasan ilmu Anda. Atau Anda bisa membedakan mana fajar shadiq, fajar yang benar, mana fajar kadzib, telah masuk waktu subuh, maka berdasarkan ilmu Anda. Jika seandainya Anda bisa membedakan. Tapi jika seandainya Anda tidak bisa membedakan, dan kebanyakan kita tidak bisa membedakan, maka mengambil tahapan kedua. Tahapan kedua adalah orang yang memberitakan hal ini dengan dia melakukan observasi. Misalnya ada teman Anda yang melakukan observasi, kemudian dia memberitahukan Anda subuhnya di Masjid Syarifah ini kecepatan misalnya, atau azannya di Masjid Syarifah ini kelambatan ketika maghrib misalnya. Saya telah melakukan observasi, saya telah melakukan penelitian, ya. Dan Anda percaya dengan orang tersebut, maka ambil perkataan dia. Karena itu tingkatannya lebih kuat. Kalau seandainya Anda tidak memiliki teman atau ada orang yang melakukan observasi Anda tidak percaya, maka ambil tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga itu adalah kita memakai jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya. Dalam hal ini Departemen Agama, ya, Kemenak, ya, telah menentukan, Depak telah menentukan waktu-waktu sholat. Waktu sholat subuh, waktu sholat maghrib, isya, zuhur dan asar, ya, telah ditentukan. Maka itu jadi patokannya. Maka kalau seandainya di tempat Anda jadwalnya sudah menunjukkan, bukan aplikasi, ya, tapi waktu yang sudah ditentukan oleh Departemen Agama setempat. Kalau di Kabupaten Martapura berarti departemen yang ditentukan oleh Departemen Agama waktu Kabupaten Martapura, waktu-waktu sholat. Maka itu yang jadi landasan. Kalau misalnya di sana dijelaskan maghrib itu tanggal sekian jam 6:20, maka Anda berbuka walaupun semua masjid belum adzan. Anda berbuka, jangan takut. Yang penting jam Anda tidak keduluan. Selama jam Anda bagus, maka Anda berbuka, jangan takut. Walaupun semua masjid belum adzan, karena itu paling kuat. Yang keempat, kalau tidak ada punya jadwal tersebut, pakai tahapan keempat adalah patokan muadzin. Jika seorang muadzin adzan, barulah itu masuk waktu sholat. Dan muadzin itu sebetulnya jarang. Muadzin itu melakukan observasi. Yang ada ini melihat waktu juga. Ini melihat waktu yang di Departemen Agama. Maka muadzin ini macam-macam, berbeda-beda. Ada yang muadzinnya datangnya terlambat ke masjid, akhirnya terlambat adzan. Ada yang muadzinnya ketika berbuka dulu makan kurma, makan nasi 2 piring, hanya adzan. Ya. Ada yang muadzin itu dia minum air putih baru dia adzan. Maka tergantung muadzinnya. Maka muadzin itu sebetulnya tahapan yang paling lemah. Paling lemah. Karena pada asalnya muadzin itu dia juga melihat jadwal. Maka yang tingkatan ketiga ini, ya, ini sangat mudah sekali, ya. Kita bisa melihat jadwal itu di mana saja, di internet bisa, ya. Maka kalau ada di satu masjid ini lebih dahulu adzannya dan ini lebih dahulu adzannya, lihat mana yang sesuai dengan jadwal. Kalau jadwal pemerintah jam 6:20 adzan,
ternyata di masjid ini belum adzan, di masjid ini belum adzan, anti berbuka. Jangan takut. Ya, karena itu tahapan yang paling kuat. Tapi kalau seandainya di masjid ini lebih dahulu adzannya, sedangkan masjid ini lebih telat, ya, dan saya tidak tahu Ustaz, saya tidak memiliki waktu juga, maka anti di sini lihat mana muadzinnya yang paling dekat dengan daerah anti. Ya, maka itu yang jadikan patokan. Kalau seandainya tadi Andi tidak mengetahui jadwal waktu sholat dan Andi bingung tidak bisa membedakan, maka muadzinnya yang dekat dengan tempat anti, maka itulah yang dijadikan patokan. Wallahu taala a'lam. Baik. Adakah lagi yang lain ibu-ibu? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Bismillah Ustadz. Kalau seorang wanita, kalau wanita sholat berjamaah di belakang imam, itu afdolnya softnya bagaimana? Apakah dari sebelah kanan dulu atau dari tengah lalu merapat dari kanan dan kiri? Karena kadang bingung Ustadz. Iya. Pertama, kata Nabi sallam, khairu sufufur rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki di depan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik safnya wanita adalah di belakang. Dimaksudkan dalam hadis ini adalah khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf wanita itu di belakang ketika saf tersebut tidak ada hijab. Saf tersebut tidak ada hijab antara saf wanita dengan saf laki-laki. Maka yang terbaik itu adalah di belakang. Tetapi kalau seandainya ada hijab, seperti macam di masjid, rata-rata di semua masjid sudah ada hijab antara laki-laki dengan wanita, maka tidak berlaku lagi hukum ini. Hukum ini berlaku ketika pada zaman dahulu itu saf laki-laki dengan saf wanita itu tidak terpisah dengan hijab. Sehingga untuk mencegah kedekatan laki-laki dengan wanita, disuruh wanita itu paling belakang. Tetapi kalau seandainya sudah ada hijab, maka yang terdepan itu yang paling utama bagi sang wanita. Salat wanita, karena ilahnya tidak ada lagi. Walaupun sebagian ulama tetap masih memberlakukan hal ini, walaupun sudah terpisah dengan hijab atau di tempat yang tersendiri, sebagian ulama tetap mengatakan safnya di belakang lebih utama. Tetapi jumhur mengatakan kalau sudah ada tempat khusus bagi wanita yang tidak bercampur dengan pria, maka safnya adalah paling terdepan, itu paling terbaik, ya, paling bagus. Taib. Terus bagaimana cara menyusun safnya? Cara menyusun safnya adalah dimulai dari tengah. Ya, dimulai dari tengah, kemudian diisi dari kanan. Ya, dari kanan. Apakah kanan itu harus dipulkan Ustadz? Apakah harus seimbang kanan kiri? Tidak boleh kanannya dipulkan, boleh setelah itu diisi di saf kiri, boleh kanan diisi, kiri diisi, dan ini semuanya mana yang mudah bagi akhwat tersebut untuk mengisi saf. Tetapi dimulai dari tengah, ya, dimulai dari tengah. Wallahu taala alam. Ada lagi Ustadz, izin. Ya, silakan. Misalkan seorang lagi asmanya kumat, misalkan dia batuknya sampai 15 menit dan tanpa sengaja dia akhirnya buang air kecil misalkan. Nah, untuk dia berganti atau bersalin supaya bersucilah untuk pelaksanaan sholat maghrib, rumahnya mungkin jauh mungkin. Nah, itu seperti apa hukumnya, dia mengqadha atau dia bisa menjamak di isya, setelah isya kan dia bisa melaksanakan setelah sampai rumah misalkan, seperti itu. Tapi untuk perjalanan dia tidak masuk safar karena tidak sampai hukumnya. Perjalanannya apa? Misalkan di rumahnya di Martapura, terus dia pas kebetulan ke Banjarmasin misalkan. Ya. Nah, tidak punya saudara mungkin untuk berganti bersuci sebagainya, seperti apa anunya? Ya, pertama kalau seandainya tadi orang sholat kemudian bajunya ada najis, misalnya terkamih di sana, kemudian kalau dia sholat dalam kondisi demikian tidak sah tentunya karena najis. Itu apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau bisa dia membersihkan najisnya, bersihkan. Apalagi tadi misalnya di celananya ya terkena najis, maka tinggal dia siram kemaluannya, kemudian yang terkena najis tadi disiram. Enggak mesti ditapas. Disiram tempat yang terkena najis tadi. Terus disiram tempat yang terkena najis. Misalnya di bagian sebelah kanan terkenanya, maka siram bagian yang Anda lihat terkena najis. Setelah itu dia sholat dalam kondisi demikian.
Atau tidak tahu Ustaz yang di mana kencingnya kenanya, tidak tahu. Maka kalau seandainya tidak tahu, nanti dia sholat di waktu Isya. Kalau seandainya tidak memungkinkan dia ganti baju, atau tidak ada akhwat yang memberikan pinjaman baju, misalnya tidak ada akhwat yang memberikan pinjaman baju, tidak memungkinkan, maka tidak mengapa dia sholat maghribnya di waktu sholat Isya. Karena ini adalah udzur syar'i, karena ada najis, ya, karena ada najis. Maka tidak mengapa dia sholat maghribnya dia di waktu sholat Isya, karena tidak memungkinkan, ya, mengganti pakaian atau tidak ada yang meminjami baju. Tapi kalau seandainya ada di sana yang meminjami baju, wajib dia sholat maghrib di waktunya, atau dia bisa menghilangkan najis tersebut dengan dia basuh, ya, baju yang terkena najis tersebut, ya, yang terkena kencing tersebut dia basuh, maka itu sudah cukup. Kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Tapi kalau seandainya tidak bisa dua hal ini dilakukan, maka nggak apa-apa. Dia sholat maghribnya di waktu sholat Isya. Apakah dengan cara dijamak? Maka ini tergantung. Kalau seandainya, apakah dengan cara dijamak dan diqashar? Ini tergantung. Kalau seandainya dia menganggap Martapura ke Banjarmasin itu safar, maka boleh dia menjamak dan mengqashar sholatnya. Tapi kalau seandainya dia menganggap itu bukan safar, maka dia menjamak saja, tidak boleh mengqashar. Ya, dia jamak sholatnya, sholat maghrib dan isya-nya. Wallahu taala alam. Oh, Ustadz, mohon maaf, satu lagi ada pertanyaan titipan. Silakan. Di luar tema, Ustadz. Enggak apa-apa. Apakah kita berdosa misalnya, Ustadz, kalau kita misalnya punya keluarga yang laki-laki yang mampu sudah menikah, terus kita menyarankan dia untuk berpoligami, apakah itu bukan merusak rumah tangga dia, Ustadz? Apakah kita tidak berdosa? Itu yang menyuruh berpoligami istrinya apa istri orang lain? Ya. Yang menyuruh berpoligami. Saya misalnya punya sepupu yang mampu, terus saya sarankan dia karena saya lihat dia mampu dari segi misalnya adil atau materi, Ustaz. Apakah bukan kita merusak rumah tangganya, Ustaz? Iya, jazakallahu khairan. Taib. Sebetulnya jarang wanita menyuruh wanita lain itu berpoligami, ya. Dan biasanya tabiat wanita itu tidak senang dipoligami. Itu tabiat yang Allah jadikan pada diri wanita. Maka hampir saya rasa tidak ada wanita yang mau dipoligami. Ya, bahkan istri Nabi pun juga tidak mau. Ya, Aisyah cemburu dengan Sofia dan yang lainnya. Ya. Tetapi kalau ada misalnya seorang wanita menyuruh keluarga orang lain untuk berpoligami, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Karena asalnya poligami itu sesuatu yang diperbolehkan. Walaupun ulama berselisih apakah dia sunnah ataukah mubah. Dia sunnah ataukah mubah. Intinya kalau Anda menyuruh orang lain untuk berpoligami, berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Karena Anda menyuruh pada perkara yang mubah atau perkara yang sunnah. Bagi yang menganggap itu sebuah sunnah. Tetapi kita juga harus memperhatikan ketika berbicara tentang masalah poligami dan yang misalnya memperhatikan maslahat dan mudaratnya. Ya, jangan sampai ketika kita mungkin berbicara ayo berpoligami dan semisalnya menyebabkan nanti tidak maslahat. Orang yang mungkin asalnya keluarganya baik-baik, ya, mungkin tentram, ya, dan tidak ada kepikiran berpoligami, kemudian disuruh berpoligami, akhirnya dia bercerai dengan istrinya dan seterusnya. Ini jangan. Ini tentu saja tidak tepat. Perkataan kita di sini tidak tepat. Iya. Karena walaupun itu sesuatu yang baik, tapi ketika diletakkan bukan pada tempatnya, maka dia kurang bagus. Iya. Maka harus diperhatikan maslahat ketika kita berbicara. Sekali lagi saya katakan, orang menyuruh orang berpoligami atau menyuruh nikah lagi, itu apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena dia menyuruh sesuatu yang baik atau perbuatan yang mubah. Ya, tetapi perkataan tersebut harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, karena kalau tidak ditempatkan pada tempatnya, sehingga banyak sekali, ya, orang yang berpoligami menjadi keliru poligaminya. Sehingga ada sebagian itu berpoligami cuma mencoba saja. Kadang-kadang cuma sekedar menjawab tantangan. Kadang-kadang cuma sekedar ikut-ikutan, bukan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baru berpoligami sebulan diceraikan istrinya. Baru berpoligami setahun diceraikan istrinya. Ini poligami yang salah, yang tidak matang di dalam berpikir. Maka kita juga harus memperhatikan maslahat ketika berbicara tersebut. Maka segala sesuatu itu ada tempatnya untuk disampaikan.
Karena tidak semua juga sesuatu yang kita tahu itu kita sampaikan. Karena ada hal-hal yang perkara-perkara yang tidak kita sampaikan itu juga banyak. Ya, makanya kata Nabi SAW, hadisun nas bima ya'rifun. Bicarakan manusia, beritakan kepada manusia apa yang mereka ketahui sesuai dengan ukuran akal mereka. Jangan sampai nanti kita berbicara tentang sesuatu yang akal mereka tidak sanggup untuk mencernanya, mereka mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para ummahat, para akhwat itu membenci syariat poligami. Kenapa? Karena mereka belum siap untuk dijelaskan poligami tersebut, sehingga mereka terjerumus dalam perbuatan dosa yang asalnya mereka tidak ada kepikiran untuk mengingkari poligami, yang asalnya mereka tidak ada kepikiran untuk mengingkari sunnah ini, tetapi ketika dibicarakan bukan pada tempatnya dan mereka belum siap, ya, sehingga mereka mengatakan apa sih poligami? Ya, mereka ingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa mereka terjumus dalam perbuatan dosa, sehingga berbicara kepada manusia itu dilihat audiennya, dilihat siapa yang diajak bicara. Ya, apakah orang ini bisa menangkap apa yang kita sampaikan? Apakah orang ini memahami apa yang kita sampaikan? Apa yang kita sampaikan ini maslahat bagi orang ini? Maka ini tidak hanya berpoligami saja, masalah apa saja. Maka di dalam Islam itu diatur, ya, maka perlu diperhatikan siapa yang kita sampaikan. Pantas enggak permasalahan ini kita sampaikan? Maka seperti itu pula ketika kita bicara kepada saudari kita atau kepada saudara lain, cocok enggak saya sampaikan untuk mereka berpoligami atau tidak cocok? Maka yang paham masalah ini Anda sendiri. Anda mengerti tentang keadaan saudara Anda yang paling paham, maka Anda sendiri yang menghukuminya. Cocok apa tidak? Kalau tidak cocok, enggak usah dibicarakan. Kalau cocok, monggo silahkan bicarakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan online, Ustaz. Baik, silahkan. Bismillah, Ustaz. Terkait masalah keputihan, Ustaz. Pernah menjelaskan bahwa keputihan itu suci kalau dia keluar saat sudah berwudu, apakah batal, Ustaz? Keputihan. Naam, Ustaz. Iya, keputihan itu suci, tapi kalau seandainya keluar dari kemaluan seorang wanita, maka itu batal wudunya. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita itu batal, walaupun itu sesuatu yang suci. Ya, maka itu batal wudunya. Ya, batal wudunya, maka dia harus mengulang wudunya. Wallahu taala alam. Baik. Adakah lagi yang lain? Ibu-ibu, cukup? Cukup, Ustaz. Baik. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu